Oke, selamat siang. Suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Iya, kedengaran, Pak. Oke, sambil menunggu yang lain, nanti kita mulai 13:05 ya. Oke, ini masih belum semua ya. Kita mulai aja. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Siang. Iya. Oke, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, sambil menunggu yang lain, gimana kabarnya hari ini kalian? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Ada yang di rumah, ada yang di Semarang ya? Di rumah, Pak. Oke. Sebelum memulai pelajaran, saya absen dulu ya. Yang pertama, Lutfiatul Amalia ada? Hadir, Pak. Nurul Halimah Maulida? Hadir, Pak. Nurul Halimah Maulida ada? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Suaranya kurang keras. Oh iya, maaf, Pak. Nggak pakai headset. Oke, selanjutnya Musringatun Aliyah? Hadir, Pak. Tulis Pangstuti? Hadir. Hadir, Pak. Lailatul Hikmah? Lailatul Hikmah ada? Oke, sepertinya masih belum bisa join. Lavemia Santikawati? Hadir. Riza Askia Anissa? Hadir, Pak. Mita Wahyuningsih? Maaf, Miftahur Rohmah ada?
Oke, masih belum join. Selanjutnya, Magfiratus Sholihah, ada? Hadir, Pak. Ella Ananuraini, Hadir, Pak. Natasha Fazira Putri, Hadir, Pak. Pramunur Zakian, Hadir. Dahmana Intan, oke, ini masih connecting. Selanjutnya, Afifah Zulfa, Hadir, Pak. Dwi Kartika, Hadir, Pak. Latifatur Razikoh, Hadir, Pak. Hanifah Laila, Hadir, Pak. Labib Diaul Fari, Hadir. Jihan Ayu, Hadir, Pak. Lutfi Hanum Saputri, Hadir, Pak. Hasna Zahra, Hadir, Pak. Leni Sintawati, Hadir, Pak. Amalia Solihah, Hadir. Azimatul Husniyah. Hadir, Pak. Oke, ini ada 2 orang yang belum saya panggil. Lailatul Hikmah udah gabung. Hadir, Pak. Miftahur Rahmah, Hadir. oke, semuanya ada ya. Oke, saya langsung share screen aja ya. Nanti silakan kalian simak baik-baik. Bila ada yang ingin ditanyakan nanti setelah selesai, oke? Kelihatan share screen saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, sebentar, ada kendala laptop saya. Oke. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup. Nah, apa yang kalian ketahui tentang interaksi makhluk hidup? Ada yang bisa jawab? Oke, mungkin masih belum tahu ya. Oke, nanti kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup. Sebelum masuk ke materi, simak video berikut ya. Kita nonton bareng.
dari video tadi, apa yang kalian dapat? Ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas kali ini. Silakan, ada yang bisa jawab? Yuk, silakan yang bisa jawab. Dwi Kartika mungkin bisa jawab. Tadi pas saya lihat di video itu toh Pak, ada burung sama bunga lah di dalam di video itu burungnya itu kayaknya membantu si bunga untuk bisa melakukan penyerbukan. Kurang lebihnya seperti itu Pak. Gimana ya Pak? Terima kasih. Oke, tadi itu ada burung ya. Oke, nanti kita bahas. Ada yang mau jawab lagi? Silakan, ada yang mau jawab? Lailatul Hikmah. Pak Faisal, saya mau coba menjawab. Oke, silakan. Dari video tadi yang saya dapatkan itu, burungnya itu mungkin menghisap madu dari bunganya, gitu Pak. Oke. Kita lanjut ke materi ya. Biar nanti tahu jawabannya. Oke, belum masuk ke materi, manfaat dan tujuan dari pembelajaran ini itu apa? Yang pertama yaitu ada tujuannya. Peserta didik dapat menjelaskan konsep lingkungan dan interaksi antara komponen dalam ekosistem. Yang kedua, siswa dapat mengetahui contoh interaksi makhluk hidup di alam sekitar. Dan manfaatnya yaitu untuk menambah wawasan tentang sistem dan pola interaksi di lingkungan sekitar. Jadi interaksi di lingkungan sekitar itu ada banyak. Nanti kita bahas satu-satu. Oke. Next. Oke, interaksi makhluk hidup. Yang pertama ada simbiosis, jaring-jaring dan rantai makanan. Sebelum masuk ke 3 submateri ini, yang pertama, submateri yang pertama yaitu tentang ekosistem. Nah, ekosistem itu apa sih? Ekosistem itu hubungan yang terjadi di alam sekitar. Terus yang selanjutnya ada simbiosis. Simbiosis itu hubungan antara dua makhluk hidup. Jaring-jaring makanan yaitu adalah antara proses makan dan dimakan. Rantai makanan itu proses makan dan dimakan, namun satu jalur. Kalau jaring-jaring makanan itu berarti banyak jalur. Oke, ini merupakan gambar dari ekosistem di hutan. Berbeda jika ekosistem di pantai atau di daerah perkotaan, itu nanti akan beda lagi dengan ekosistem yang ada di hutan. Nah, yang pertama yang kita pelajari yaitu ekosistem. Ekosistem adalah suatu proses yang terbentuk akibat timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya.
atau disebut juga suatu kesatuan dan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Jadi antara makhluk hidup satu dengan yang lain itu saling mempengaruhi itu. Yang selanjutnya yaitu ada lingkungan. Nah, lingkungan ini adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam. Jadi yang ada di sekitar kalian itu merupakan contoh dari lingkungan. Ada benda hidup maupun benda tak hidup. Misalnya kalian dengan cahaya matahari, itu kan saling berhubungan dan kombinasi antara keduanya. Kalian memanfaatkan sinar matahari sebagai wadah untuk menjemur, supaya jemuran kalian itu kering. Yang selanjutnya yaitu perubahan ekosistem disebabkan oleh makhluk hidup dalam lingkungan tersebut. Nah, lingkungan itu terdiri atas dua komponen. Yang pertama yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotik itu terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Nah, yang komponen kedua yaitu komponen abiotik yang terdiri atas benda-benda tak hidup, antaranya air, tanah, udara, dan cahaya. Nah, dua komponen ini yang sering kalian jumpai dan ada di sekitar kalian. Nah, interaksi membantu suatu pola. Nah, interaksi ini ada yang saya sebutkan tadi, simbiosis, rantai, dan jaring-jaring makanan. Yang pertama yaitu simbiosis, merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu berbeda jenis yang dibagi menjadi 3 macam simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme. Nah, dari video yang kalian lihat tadi, itu merupakan contoh dari simbiosis. Tadi ada burung kolibri menghisap nektar bunga ya, itu untuk membantu penyerbukan bunga, dan burung kolibri itu mendapat makanan dari bunga tersebut. Nah, itu merupakan contoh simbiosis mutualisme. Nah, ini simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara dua jenis yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Nah, contohnya ada di gambar R. Itu ada anemon dengan ikan badut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada simbiosis komensalisme, yaitu hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak saja, yang pihak lain tidak dirugikan, jadi hanya untung yang satu. Contohnya ada ikan hiu dengan ikan remora, yang diuntungkan ikan remoranya karena ikan remora memakan remah-remah hasil dari mangsa dari si hiu. Dan hiu tidak mendapatkan apa-apa. Terus yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis parasitisme itu merupakan dua jenis individu yang memberikan keuntungan pada salah satu pihak. Dan pihak yang lain itu dirugikan. Nah, ini kebalikan dari komensalisme, bukan kebalikan sih. Ini yang tadi komensalisme satu tidak dirugikan, yang satu diuntungkan. Yang parasitisme berarti yang satu untung, yang satu rugi. Contohnya ada benalu dan inangnya. Bisa dilihat di gambar. Oke, yang selanjutnya yaitu rantai dan jaring-jaring makanan. Oke, yang pertama yaitu rantai makanan. Nah, di sini ada rantai makanan yang satu jalur saja. Ini muter setiap saat. Yang kedua yaitu jaring-jaring makanan. Nah, ini banyak jalur ya. Contohnya bisa dilihat pada gambar. Oke, yang pertama kita bahas yaitu rantai makanan. Oke, rantai makanan adalah proses makan dan dimakan. Nah, dan ada beberapa istilah. Yang pertama yaitu produsen, makhluk hidup penghasil makanan. Nah, ini yang bisa menghasilkan makanan sendiri yaitu disebut produsen.
Yang kedua, konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup pemakan produsen. Yang kedua yaitu pengurai, bakteri yang mengurai makhluk hidup yang telah mati. Nah, ini adalah proses makan dan dimakan. Dan juga istilah-istilah yang di dalamnya. Contohnya, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, dan elang dimakan oleh pengurai. Nanti pengurai tadi akan menjadi pupuk dari padi tersebut. Oke, yang selanjutnya yaitu jaring-jaring makanan. Nah, jaring makanan ini yaitu gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, ini contohnya. Ada rumput dimakan tikus, dimakan ular, terus ada belalang dimakan katak, dimakan ular. Nah, oke, yang selanjutnya yaitu ada latihan ya, supaya kalian bisa memahami. Sebelum masuk ke latihan, ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang ingin bertanya. Miftahur Roma mau bertanya? Iya, Pak. Terus kalau misal rantai makanannya ada yang putus gitu, gimana, Pak? Oke, rantai makanan bila ada yang putus ya. Iya, misal padi dimakan belalang, terus belalangnya dimakan sama burung, terus terputus di belalang gitu, gimana, Pak? Nah, kalau salah satu terputus, yang terjadi yaitu rantai makanan akan punah atau hilang. Jadi keseimbangan ekosistem nanti akan terganggu. Contoh di ekosistem persawahan ya, bila ular di sawah itu punah, maka populasi tikus akan meningkat dan akibatnya merusak tanaman padi di sawah. Dan para petani padi nanti akan rugi. Gitu ya. Oh iya, Pak. Makasih ya, Pak. Terus ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Dwi. Pak mau tanya, kenapa manusia itu tidak masuk dalam rantai makanan atau jaring-jaring makanan, Pak? Oke, kenapa manusia tidak masuk ya? Karena di suatu ekosistem itu akan tetap lestari dan bertahan lama apabila gambaran dalam piramida. Nah, piramida itu nanti akan seperti jaring-jaring makanan yang dibentuk seperti piramida ya. Saya belum memberikan contoh gambarnya. Nah, bila produsen menempati tempat yang paling bawah dari jumlah yang paling banyak dari konsumen, baik konsumen primer maupun sekunder, nanti manusia itu bisa tergolong di atas sendiri, karena manusia termasuk omnivora, jadi pemakan segala, bisa memakan produsen, bisa memakan konsumen. Nah, setiap manusia kan kebutuhan nutrisinya berbeda-beda. Nah, bila produsennya dimakan terus dan konsumennya akan meningkat, nanti rantai makan itu akan terputus seperti salah satu rantai makanannya terputus yang dipertanyakan oleh Miftah tadi. Jadi, manusia itu tidak termasuk ke dalam rantai makanan. Nah, itu sudah jelas? Iya, Pak, jelas. Terima kasih. Oke, sekarang masuk ke latihan ya.
Ya, latihan yang pertama, jelaskan 3 macam simbiosis antar makhluk hidup. Silakan yang mau jawab. Saya, Pak. Oke, Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Salah satu diuntungkan, yang satunya biasa aja. Yang terakhir adalah simbiosis parasitisme. Yang satu dirugikan, yang satu diuntungkan. Gitu, Pak. oke, pintar sekali jawaban dari Miftah. Ya, sekarang kita lihat jawabannya ya. Oke, simbiosis mutualisme, hubungan antar dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Betul. Nah, yang komensalisme, dua makhluk hidup di mana salah satu makhluk hidup diuntungkan dan satunya lagi tidak. Ya, yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme, hubungan antar dua makhluk hidup di mana salah satunya mendapat keuntungan dan salah satunya dirugikan. Oke, soal yang ketiga, berikan 3 contoh simbiosis mutualisme. Silakan, ada yang mau jawab? Saya Pak izin jawab. Oke, silakan. Untuk 3 contoh simbiosis mutualisme itu ada kerbau sama burung jalak, Pak. Terus ada juga lebah dan bunga. Lalu ada lagi berarti anemon sama ikan badut. Oke, kita lihat jawabannya. Yang pertama, kerbau dan burung jalak. Oke, benar. Yang kedua, lebah dan bunga. Ya, benar sekali. Ini ya, jadi 3 contoh simbiosis mutualisme selain yang ada di contoh tadi. Ada lebah dengan bunga, ada kerbau dengan burung jalak. Mereka sama-sama untung. Yang pertama, kerbau diuntungkan karena tubuhnya bersih dari kutu yang dimakan oleh burung jalak. Yang kedua yaitu lebah dan bunga. Lebah mendapatkan nektar dan bunga nanti akan bisa berpenyerbukan. Oke, ini ada latihan soal saja. Bisa dikerjakan, bisa tidak. Ini dibuat latihan bila materi yang tadi masih ada yang belum jelas. Silakan di-scan pada barcode di samping ya. Ini udah ada kunci jawabannya. Jadi kalian bisa belajar dari situ. Terima kasih. Nah, yang saya akan memberi tugas di Google Classroom itu udah ada soal dan LKPD. Untuk soal latihannya itu dikerjakan, boleh diketik, boleh tulis tangan, dikirim nanti setelah pelajaran maksimal jam 5. Dan untuk LKPD-nya silakan dikerjakan dan dikumpulkan sebagai nilai tambahan kalian. Ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, mungkin cukup pertemuan kali ini dengan saya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Oke? Oke, terima kasih. Saya tutup pada pertemuan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Pak. Terima kasih, Pak. Jangan lupa belajar ya. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak.
Ini terus ngapain? Masuk Udah. Zoom yang punya saya, Bu. Terus ini out. Ya, Bilang kok. maaf, Bu. Oke, out ya, lanjut ke Zoom satunya. Ya, Bu. Baik, Bu.